Kerinduan mengikuti ibadah secara online. Siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah bukan tontonan. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kaum muda yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan memulaikan ibadah online kita. Saya percaya teman-teman semua diberkati, diberikan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Dan saya percaya teman-teman semua malam hari ini sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terbukti malam hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu yang Kau sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah sebelum kami masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu Tuhan, mari Engkau layakkan, sucikan, dan kuduskan kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu. Mengampuni segala pelanggaran, segala dosa, kesalahan yang kami buat sepanjang hari ini melawan kehendak-Mu Bapa. Baik yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan, baik yang kami lakukan secara sadar ataupun tidak sadar Bapa. Biarlah Engkau mengampuni kami, membersihkan kami dari segala kecemaran-kecemaran kami Bapa. Sehingga malam hari ini Tuhan, kami layak untuk menghadap hadirat-Mu. Kami layak menikmati Engkau dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan di atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Yang kami naikkan dari lubuk hati kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan, selain kami membawa pujian dan penyembahan kami hanya kepadamu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Memberkati dimanapun juga Tuhan kaum muda-Mu berada. Biarlah Engkau memberkati mereka malam hari ini yang sudah siap Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini kehidupan kami, ini hati kami. Kami siapkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, semakin dalam kami mengenal Engkau Tuhan, semakin dalam kami mengerti isi hati-Mu bagi kami, semakin dalam kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, semakin kami beroleh kekuatan yang baru. Kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Satu hal yang kami rindukan, selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
lebih dari segala yang ada. Ini kerinduan kami Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mari kita sembah Dia, Allah yang hidup, sembah Allah yang berkuasa. Kita sembah Dia, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak menerima setiap penyembahan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyembah-Mu, kami menaikkan pujian bagi-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala penyembahan kami. Yesus, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu bersama. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau tempat perlindungan kami. Yesus, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini teman-teman, saya mengajak teman-teman semua merenungkan betapa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Kalau sampai hari ini teman-teman masih diluputkan dari segala mara bahaya, itu semua karena penyertaan Tuhan yang masih nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Saya ajak teman-teman semua untuk belajar bersyukur. Bersyukur atas apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita semua. Bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Bersyukur buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Bersyukur untuk setiap makanan di meja yang masih Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus luar biasa baik.
Mari kita bersyukur akan segala kebaikan-Nya, akan segala anugerah-Nya. Mari kita bersyukur akan segala kasih karunia-Nya. Kalau hari ini kita masih sehat, hari ini kita masih kuat, hari ini kita masih bisa bernafas, bergerak, beraktivitas seperti biasanya, itu semua bukti campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu semua bukti bahwa sampai detik ini Tuhan masih mengasihi dan memelihara kita. Mari teman-teman, renungkan kebaikan Tuhan, renungkan kesetiaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih
bahwa kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Untuk itu pegang erat tangan kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami memerlukan dan membutuhkan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Kami bisa merasakan lawatan-Mu bagi kami semua. Dimanapun saat ini kami berada, kami tahu Tuhan, kami beroleh sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Roh Kudus. Kami menikmati Engkau malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika kami haus akan kebenaran firman-Mu, kami akan dipuaskan. Malam hari ini kami menyediakan tanah hati kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Memberkati hamba-Mu yang akan membawakan renungan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu merupakan isi hati Tuhan bagi kami semua anak muda-Mu yang ada. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang ditaburi itu tidak akan berlalu sia-sia, tetapi semuanya akan tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan Kau jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga dimanapun kami berada, hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom kaum muda yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa menikmati kebaikan Tuhan itu hanya karena anugerah Tuhan. Kali ini saya mau membagikan sesuatu, saya memberikan tema renungan kita pada saat ini, yaitu duri dalam daging. Saya percaya sebagian dari kita, mungkin juga ada yang belum pernah mengalami suatu peristiwa masuknya suatu benda kecil, entah itu serpihan kayu atau apapun, masuk dalam sela-sela jari kita atau dalam bagian kulit kita. Normalnya kita akan berusaha mengeluarkan benda itu, karena saya percaya benda itu tidak membuat kita nyaman sehingga kita berusaha untuk mengeluarkan benda itu. Nah, berangkat dari hal ini saya teringat juga tentang renungan yang pernah Bapak Gembala Om Martino sampaikan dan sangat memberkati saya. Waktu itu kejadiannya ketika Ayub harus menghadapi suatu peristiwa yang membuat dia harus betul-betul berserah kepada Tuhan. Jadi Om Martino, Bapak Gembala mengatakan bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, normalnya, alamiahnya kita selalu berkata bahwa Tuhan tolong selesaikan masalah ini. Saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak mampu. Saya rindu menginginkan Tuhan melakukan sesuatu untuk apa yang saya alami. Tetapi dalam penjelasan itu Martino mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak berurusan dengan masalah atau suatu yang sedang kita alami saat itu, tapi Tuhan sangat berurusan dengan pribadi kita. Mari kita sama-sama membuka dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita belajar tentang Paulus yang juga adalah manusia biasa. Ketika dia mengalami sesuatu, Paulus ingin untuk Tuhan segera melepaskan dia dalam hal yang tidak membuat dia nyaman. Ya, mari kita baca 2 Korintus 12 mulai ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri.
Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus mengajarkan sesuatu dalam kehidupan kita bersama, buat secara pribadi juga buat kehidupan saya, bahwa sebenarnya kita ini, apalagi saat ini semua kita merasakan COVID-19 belum selesai, belum berakhir karena belum ditemukannya suatu vaksin atau sesuatu untuk menangkal daripada COVID ini, penyakit ini. Nah, sebenarnya kita belajar bahwa saat ini kalau melihat kasus ini, kita tidak lagi berhadapan dengan kemampuan Tuhan, tapi kita berhadapan dengan kemauan Tuhan. Seperti Paulus katakan bahwa tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, Paulus 3 kali, saya lebih lagi. Tetapi sepertinya Tuhan belum menjawab apa yang menjadi kerinduan dalam kehidupan kita. Kita ingin segera karena sesuatu ini membuat kita sangat tidak nyaman. Tuhan, kita berusaha untuk berdoa dan terus bahkan menaruh iman percaya kita. Kita juga selalu belajar bahwa jangan sampai kita kecewa. Kita sudah berdoa, kita sudah berseru, bahkan lebih dari Paulus. Paulus cuma 3 kali, mungkin kita sudah berkali-kali berdoa kepada Tuhan bahwa kerinduan kita untuk Tuhan segera mengangkat sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Nah, mungkin kita sekarang bisa mengintrospeksi dan merenungkan apa yang ada dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak nyaman dan kita terus belajar maksud Tuhan itu seperti apa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ternyata sekarang ini kita ini tidak menghadapi kemampuan Tuhan, tapi kemauan Tuhan. Maksudnya kemampuan Tuhan, kita percaya sungguh bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu bisa diselesaikan karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Tetapi masalahnya Tuhan belum mau. Dalam artian Tuhan masih punya sesuatu yang dimana Tuhan berurusan dengan kehidupan kita melalui sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Gitu. Jadi sama seperti ada beberapa orang yang pernah sharing juga mengatakan, kenapa masalah ini begitu berat buat saya? Kenapa Tuhan tidak langsung saja mengangkat dalam masalah ini sehingga saya bisa terbebas? Mungkin saya mengatakan bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Ya, kalau Tuhan sayang sama saya, mengapa Tuhan tidak menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi sebetulnya kita tidak perlu mencoba mengubah apa yang sedang dipakai Tuhan untuk mengubah kita. Nah, gitu. Kadang kita terlalu fokus mengubah keadaan segala sesuatunya, masalah ini harus cepat selesai. Padahal Tuhan itu sedang mengubah apa yang ada pada diri kita. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Bapak Gembala mengatakan bahwa Tuhan itu sangat berurusan dengan pribadi kita. Sama seperti dikatakan oleh Paulus, ketika dia sudah berseru 3 kali, Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus sangat menyadari bahwa ternyata apa yang membuat tidak nyaman itu Tuhan pakai untuk mengubah karakter daripada Paulus. Bahkan di ayat 10 mengatakan, karena itu aku senang. Tujuan akhirnya ternyata Paulus bisa menerima, bahkan dia bergembira, senang dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, bahwa dia tahu bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan, dikatakan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Jadi dia memperoleh suatu
makna dari apa yang selama ini membuat Paulus tidak nyaman. Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika ada sesuatu yang masuk dalam jari kita, kita akan berusaha mengeluarkan. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak perlu mencoba mengubah apa yang sedang dipakai Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Mungkin masing-masing kita punya pengalaman. Nanti ada satu juga teman kita akan bersaksi bahwa keadaan ini ternyata membuat dia menjadi lebih kuat lagi. Yang seharusnya dia sudah hopeless, sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, tetapi dengan kemampuan yang dikatakan seperti Paulus tadi dikatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi Tuhan yang akan memberikan kasih karunia kepada kita untuk kita mampu menghadapi apapun yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tapi semuanya itu tergantung juga dari kehidupan kita. 2 minggu lalu saya juga menjelaskan apakah kita mau juga kerjasama dengan Tuhan. Setelah krisis ini selesai, mau jadi apa kita? Apakah setelah selesai krisis ini kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, mengeluarkan semua potensi dalam kehidupan kita, atau kita tetap menjadi pribadi yang biasa-biasa saja? Nah, mungkin masing-masing kita punya pengalaman tentang duri dalam daging. Shalom teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, bersaksi tentang duri di dalam daging yang saya rasakan, bagaimana orang-orang di sekitar saya, ada yang membenci, ada yang keras, dan ada yang membuat sering saya seperti tidak tahan, mau jengkel, mau marah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan izinkan orang-orang di sekeliling saya memiliki sikap seperti begitu supaya saya diuji untuk bisa sabar, saya diuji untuk bisa bagaimana cara mengasihi mereka. Tapi saya percaya bahwa itu seperti duri di dalam daging. Ada hal yang Tuhan percayakan atau Tuhan izinkan orang-orang tertentu yang ada di sekeliling kita untuk membuat kita untuk semakin bagaimana belajar untuk bisa menguasai emosi kita, menguasai amarah kita, menguasai diri kita. Hal yang kedua yaitu dari dalam diri saya. Saya orangnya tidak sabar, saya orangnya cepat putus asa, saya orangnya gampang menyerah. Ketika Tuhan izinkan saya untuk menjalani pelayanan di desa, di tempat yang dimana saya kadang-kadang rasa Tuhan, saya kayak mau meninggalkan pelayanan ini, saya kayak tidak sabar, saya kayak sudah rindu untuk mau pulang, saya kayak sudah rindu untuk harus di tempat yang rame. Kenapa saya harus dibawa ke tempat yang sendiri? Tetapi saya percaya ada maksud Tuhan, di mana Tuhan mengajar saya, membawa saya untuk supaya saya bisa sabar, untuk menunggu prosesnya Tuhan, menunggu waktunya Tuhan. Kadang-kadang saya dapat menyerah, saya ingin mau sampaikan bahwa saya sudah mau pulang. Ya, kadang-kadang itu sesuatu dari dalam hati, sudah tidak sanggup Tuhan, tetapi di mana Tuhan membawa saya untuk mempercayakan saya bahwa saya bisa. Ketika saya dalam keadaan saat ini, saya percaya bahwa mungkin saya rasa bahwa kekurangan saya, kelemahan saya ini dengan dimana Tuhan bawa saya sendiri supaya saya belajar bergantung penuh sama Tuhan. Saya belajar dari teman-teman, saya belajar dari orang tua rohani saya, bahkan semua kakak-kakak senior, teman-teman saya yang bagaimana semangatnya, bagaimana dalam menghadapi segala hal. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit atau kesusahan, tetapi saya saat ini keadaan sehat, tetapi saya utuh, saya masih bisa melakukan segala sesuatu, tapi saya sudah gampang menyerah. Jadi saya percaya bahwa Tuhan bawa saya di tempat ini untuk bagaimana saya diproses, bagaimana saya dibawa untuk selalu bersabar, selalu mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, dan selalu tidak gampang menyerah dalam segala sesuatu, apapun tantangan, baik dalam kehidupan sehari, baik dalam pelayanan, bahkan
dalam segala hal saya tetap percaya bahwa ya firman Tuhan katakan bahwa ketika di saat aku lemah, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya. Kadang-kadang dari dalam diri saya, oh Tuhan, saya sudah mau menyerah, saya cepat ciut, saya cepat berubah-ubah ini perasaan. Tetapi saya tetap percaya kalau Tuhan yang mengutus saya, Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini, kuasa Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang dahsyat itu akan menolong saya dalam segala hal. Saya percaya teman-teman pemuda juga semua, ya kita yang bekerja saat ini, kita semua pasti di samping kiri kanan kita ada Tuhan izinkan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang membuat kita untuk cepat marah, orang-orang yang membuat kita untuk bagaimana kita diproses supaya buah-buah roh kita, yaitu kasih kita, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua buah-buah roh yang itu yang menjadi karakter kita dibentuk dari orang-orang di sekeliling kita, dari segala hal yang ada di sekeliling kita, untuk kita menjadi sempurna seperti Tuhan. Saya juga sementara masuk dalam proses pembentukan. Saya percaya kita teman-teman semua, mari kita merespon apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita saat ini, dan kita tetap percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Apapun itu. Nah, di Komsel kemarin kita sudah membahas bersama-sama, sharing bersama-sama melalui chatting tentang bagaimana hidup bijaksana. Kemarin di salah satu grup juga saya membagikan bahwa kita juga harus bijaksana. Salah satunya bijaksana dalam menggunakan sosial media. Gitu. Dalam setiap permasalahan atau pergumulan sebaiknya kita tetap harus bijaksana. Saya melihat dan saya memperhatikan kadang sosial media dipakai untuk melampiaskan unek-unek dan isi hati. Dia belum bisa move on, curhatnya di sosial media, entah karena mungkin cari perhatian, dia tidak suka sama orang lain, curhatnya juga di sosial media, sekali lagi mungkin untuk mencari pembelaan. Nah, jadi saya berpikir mungkin dia membagikan ketidaknyamanan ini yang membuat hatinya gelisah atau masalah ini kepada orang lain, supaya orang lain turut merasakan apa yang dia rasakan. Jadi itu yang saya katakan tadi, kadang kita fokus mengubah keadaan, tetapi padahal Tuhan sedang mengubah apa yang ada pada diri kita. Nah, misalnya contohnya kita berdoa supaya orang itu berubah, karena orang itu selalu membuat kita sakit hati, jengkel dengan setiap perkataannya. Saya juga punya pengalaman pribadi seperti itu. Ternyata Tuhan punya maksud dan tujuan untuk membentuk karakter kita. Nah, mungkin banyak hal yang sedang kita alami saat ini yang membuat kita tidak nyaman. Saya berkata bahwa kita harus tetap terus belajar bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan. Bahkan mungkin saja seumur hidup kita duri itu tidak diangkat. Nah, tapi saya percaya Tuhan, seperti yang Paulus juga katakan, kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita untuk menghadapi sesuatu yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kaum muda GPPS Palu yang dikasih oleh Tuhan, coba masing-masing kita introspeksi. Duri apa yang saat ini membuat kita tidak nyaman? Kita sekali lagi terus belajar mencari tahu. Belajar berarti prosesnya terus menerus sampai kita tahu apa maksud Tuhan. Jadi saya ulangi tadi kembali bahwa kita tidak berhadapan dengan kemampuan Tuhan, tapi kita berhadapan dengan kemauan Tuhan. Artinya kemampuan Tuhan sanggup mengeluarkan sesuatu, apalagi cuman duri. Segala sesuatunya bisa dia ubah dengan kemampuan, karena Tuhan itu Allah yang sanggup. Tetapi apakah Tuhan mau atau tidak atau belum? Hal ini harus kita pahami supaya kita tidak menjadi kecewa. Karena kita berpikir Tuhan itu Tuhan Allah yang mampu, tapi masalah seperti ini tidak segera berakhir. Duri ini tidak segera diangkat. Padahal Tuhan punya maksud dan tujuan, yaitu untuk mengubah kehidupan kita menjadi terus sempurna sama seperti Yesus. Mari terus belajar untuk memahami apa maksud Tuhan sehingga menghadirkan duri itu dalam kehidupan kita.
Saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu pasti punya maksud dan tujuan, karena Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan melalui apa yang kami renungkan pada saat ini Bapa, bahwa duri yang Kau izinkan untuk ada dalam kehidupan kami, Tuhan punya maksud dan tujuan yang baik dalam kehidupan kami untuk membentuk kami menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang sempurna sama seperti Tuhan. Kau memberkati kami semuanya Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami percaya bukan hal yang mudah untuk kami menghadapi situasi dan keadaan ataupun apapun yang saat ini sedang kami hadapi. Kami mohon kasih karunia-Mu untuk selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk menanggung segala sesuatunya. Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya, kaum muda GPPS Jemaat Palu dan semua yang menyaksikan, kiranya Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi masalah pergumulan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Terus diberkati oleh Tuhan, semua kaum muda yang ada dalam studi diberkati dengan hikmat akal budi, juga yang saat ini sedang bekerja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bahwa kami semua kaum muda untuk terus belajar mengasihi Tuhan, menomorsatukan Engkau, menjadikan Engkau pribadi yang utama dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Untuk secara khusus kami berdoa untuk situasi dan keadaan yang saat ini sedang kami alami. Tolong Tuhan, Engkau lindungi kami semuanya, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya, sehingga kami terus belajar untuk hidup bijaksana juga, menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk terus berkarya bagi Engkau. Engkau memberkati kami semuanya. Engkau memberkati juga orang-orang yang ada di sekitar kami, orang tua kami, saudara-saudara kami semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami juga Tuhan Engkau memberkati, kiranya diberikan hikmat, pemerintahan kami diberikan hikmat, akal budi juga Tuhan, untuk boleh menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang selalu memperhatikan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami alaskan doa dan puji syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.